Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Syafiul Ummah rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada sore hari ini bisa bersama-sama bermuajah di masjid kita ini dalam rangka mengikuti kajian berbuka puasa Ramadan. Mudah-mudahan acara kita, kajian kita pada sore hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya, yang telah memberi suri tauladan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa kita sudah hari ini masuk ke hari yang ke-16. Nanti malam 17. Menurut banyak riwayat bahwa malam 17 adalah bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Nopo arti ini? Malam turunnya Al-Quran. Jadi Allah SWT berfirman, tadi saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari itu turunnya bertepatan dengan bulan Ramadan. Tepatnya sebenarnya tidak ada riwayat yang terlalu valid. Tetapi banyak riwayat mengatakan, ada yang mengatakan turunnya itu di tanggal 17 Ramadan, seperti malam ini. Maka hari ini tadi Kementerian Agama itu mengadakan khotmil Quran nasional, 350.000 khatam Al-Quran, tercatat rekor muri hari ini. Insya Allah nanti malam jam 20 didoani bersama di Masjid Istiqlal Pak Menteri Agama, dan live disiarkan langsung oleh Metro TV. Jadi rekor muri pemecah rekor muri khotmil Quran beserta 350.000. Nah, ini salah satu sebagai peringatan atau memperingati nuzulul Quran atau hari lahirnya atau turunnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Di dalam memperingati nuzulul Quran itu ada beberapa hal yang perlu kita catat bersama-sama. Yang pertama, kita sebagai umat muslim oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi sesuatu yang luar biasa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sebagai kitab suci kita. Kedudukan Al-Quran di dalam keberagaman kita atau di dalam Islam itu merupakan hukum utama dan pertama. Al-Quran itu kebenarannya bersifat mutlak. Jadi kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan kebenarannya bersifat mutlak, bersifat qat'i. Jadi tidak ada yang boleh meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Mboten oleh meragukan kebenaran Al-Quran. Pokoknya sing ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran niku dosa. Pokoknya kudu bener, kudu yakin bahwa Quran itu benar. Walaupun dalam kondisi tertentu bagi kita mungkin wah kok abot temen, ya memang itu hukum. Jadi di dalam Islam itu rujukan hukum niku wonten tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah ijtihad atau hasil ijtihad para ulama. Segala sesuatu tekliwer ning dunia niki kok dasar hukumnya di Al-Quran ada, ya Al-Quran itu yang dijadikan hujah pertama hukum. Dan sekali lagi kebenarannya bersifat mutlak. Kalau di dalam Al-Quran bahwa ini contoh kebenaran yang mutlak yang tidak boleh dibantah dengan logika apapun. Contoh, Al-Quran mengatakan bahwa daging babi itu haram. Pun niku titik, ndak oleh di sanggah nyapa kok halal, nyapa kok haram. Oh ternyata mengandung cacing pita katanya, maka diharamkan. Bukan karena itu, haram ya haram. Maka kalau kemudian dianalisis para ahli biologi, di dalam daging babi ada cacing pita, berarti yang menyebabkan haram itu cacing pitanya, karena cacing pita itu berbahaya bagi tubuh kita. Oke. Bukan karena niku, Bu. Bukan karena itu. Haram ya haram. Jone kok cacing pita. Zaman teknologi ketika diolah sedemikian rupa cacing pitanya mati misalkan. Apakah ketika cacing pitanya mati kemudian menjadi halal? Kan boten. Artinya apa? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa daging babi itu haram, ya wis haram. Itu namanya hukum yang bersifat qat'i, tetap, dan tidak boleh dibantah lagi. Ngoten niku. Jadi misalkan dalam Al-Quran sudah berkata seperti itu, nggih sampun, itu harus kita patuhi. Itu dimaknai bahwa hukum dalam Al-Quran itu bersifat qat'i dan bersifat mutlak, tidak boleh dibantah dan tidak boleh dinyang cara wong Jawa. Niku nggih. Jadi yang pertama niku. Nah, karena apa? Karena kenapa pasti benar? Pasti yang karena itu Al-Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Al-Quran. Hukum yang kedua tadi hadis. Hadis itu adalah sumber hukum yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hukum hadis niku wonten telu. Bisa berupa perkataan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, bisa berupa persetujuan Nabi. Nggih.
Jadi ketika segala sesuatu dalam kehidupan kita ini kok belum diterangkan di dalam Al-Quran, atau mungkin keterangan masih bersifat global, masih bersifat utuh, maka penjelasannya kadang-kadang lewat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, di dalam Al-Quran Ramadan itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hei wong Islam, wong mukmin, sing wong padha iman, diperintahkan atas kita untuk berpuasa, wajib. Ya, itu perintah berpuasa. Di dalam Al-Quran itu perintahnya hanya berpuasa saja, wajib berpuasa kita ini, sebagaimana diberitakan oleh orang-orang terdahulu agar kita jadi orang beriman. Tetapi apa yang ada di dalam Ramadan itu kan tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Maka kemudian muncul hadis Rasulullah SAW. Posone kuwi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang pertama. Itu hadis. Hadis yang kedua, apa sih istimewanya Ramadan itu? Mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wong gelem poso Ramadan ning siang hari dengan didasari keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis-hadis seperti itu adalah sebagai penjelas dari perintah Allah dalam Al-Quran tentang berpuasa tadi. Karena hadis itu sumbernya dari Rasulullah, Rasulullah matur ngomong, atau Rasulullah ngelakoni sesuatu, atau ada sahabat yang melakukan sesuatu, tapi Nabi kemudian komentar, jangan dilakukan, atau Nabi membolehkan, itu juga hadis. Jadi di situ wonten telu. Enek sing langsung Nabi ngomong, enek sing Nabi Muhammad orang ngomong tapi ngelakoni, itu juga hadis. Atau ada sahabat Nabi yang melakukan sesuatu tapi Nabi tidak melarang, oh berarti oleh ngene iki. Itu namanya takririyah, persetujuan Nabi. Atau ada sahabat yang melakukan sesuatu tapi Nabi melarang, itu berarti itu juga hadis. Oh berarti Nabi tidak oleh, berarti ini tidak oleh. Seperti itu. Itu namanya takririyah. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Hadis ada 3 niku. Nggih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau hadis itu masih ada 2 kemungkinan. Kalau Quran tadi sudah pasti benar, qat'i mutlak. Kalau hadis niku ngapunten, maka sering kita dengar ada status hadis. Hadis sahih, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Niku kedudukan hadis. Lek mutawatir itu betul-betul sangat tidak dilakukan lagi dari Rasulullah. Iku baik dari isinya, sing ngriwayatane sapa, urut-urutane siapa, itu sudah sangat. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dibeda-bedakan? Bapak Ibu, ketika Nabi matur ngomong sesuatu, tidak semua sahabat itu mendengarkan. Jangan niki, kula matur, tapi tidak boleh dicontohkan Nabi. Ini contoh mawon, contoh. Kabeh iki sahabat. Kabeh wong 20 wis tak hitung iki, Mang. Wong 20. Wong 20 iki ngomong padha bahwa Nabi bilang seperti itu. Misalkan Pak Karpani. Sing ngomong Pak Karpani. Ngan Karpani radhiyallahu anhu. Le hadis kan ngan Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah niku adalah sing tahu ngrungokne niku. Kemudian di akhir rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmidzi dan lain-lain. Itu rawinya yang meriwayatkan hadis.
Bapak Ibu, kenapa kok mboten sami hadis tadi? Karena masing-masing sahabat yang mendengarkan hadis itu adalah belum tentu teruji kebenarannya. Nyun sewu, Pak Pri, kemarin ada yang sering kita dengar, misalkan satu hadis yang sering kita dengar, lek Ramadan itu misalkan bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Awal itu adalah rahmah, pertengahan maghfirah, yang ketiga khitfun minanar atau jauh dari neraka. Hadis niku dhaif. Ngapunten Pak Wari. Hadis itu tidak kuat. Walaupun sering disebut oleh para, saya tadi juga untuk meyakinkan itu membaca berita NU online. Ternyata tidak kuat hadis itu untuk dijadikan pedoman. Artinya dari mana? Perawinya, sahabat yang meriwayatkan hadis itu diurut ngoten itu tidak kuat. Ada yang cacat lah, ada yang cacat. Tetapi karena hadis itu tidak berkaitan langsung dengan masalah kita dan itu hanya sebuah motivasi untuk berpuasa, ya walaupun hadisnya tidak kuat, bukan masalah. Tetapi saja ini bagi ulama, ya golek hadis yang kuat-kuat ae lah. Nah, itu status hadis ya. Ada yang tadi mutawatir, sahih, hasan, dhaif dan lain-lain. Ada 4 yang terutama. Itu yang dari kedudukannya. Maka sekali lagi, kalau hadis itu kita harus berhati-hati melihatnya dari statusnya itu. Tetapi kalau Al-Quran itu sudah bersifat qat'i, pasti benar, tidak yang membantah. Kalau ada orang yang kemudian mau mencoba-coba untuk membuat Al-Quran palsu, pasti Allah akan menjaganya. Saya lupa bunyi ayatnya, bahwa ketika Allah itu membuat Al-Quran ini, Allah pasti akan menjaganya, seperti itu ya. Akhirnya wa inna lahu lahafidun, pokoknya wa inna lahu lahafidun, pasti akan menjaganya. Maka sampai sekarang pun, dulu ketika zaman Nabi ada orang-orang yang akan memalsukan Al-Quran, tapi tetap konangan. Zaman sekarang juga ada yang menghinakan Al-Quran, tetap dia akan kena azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran adalah kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ya dulu itu Al-Quran, kita kembali ke ini ya. Jadi setelah Al-Quran, hadis, yang ketiga ijtihad. Ijtihad itu adalah hasil ijtihad para ulama. Lek hukum itu dicari Al-Quran belum ketemu, dicari di hadis tidak ketemu, maka ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha para ulama, tetapi usahanya itu tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan hadis, betul boleh. Contoh, dulu zaman Rasulullah belum ada buku kontrasepsi itu, KB itu loh nenek zaman biyen. Bagaimana hukumnya KB? Para ulama berijtihad. Piye ngrenek hukumnya? Di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Zaman biyen dong nenek KB, bermacam-macam renone itu. Kemudian para ulama berijtihad. Nah, kemudian ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu adalah hasil ijtihad. Karek ndelok-ndelok apa tujuane KB dan lain-lain. Itu contoh saja, contoh. Nah, kembali ke awal. Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Jangan pun membayangkan biyen ini Al-Quran turun mak beleng 30 juz semono kandele, itu mboten. Menurut riwayat, Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 6 tahun, 6 bulan, 66 hari. Itu menurut salah satu ulama. Tetapi sekali lagi, pastinya itu tidak ada yang bisa memastikan. Tapi yang jelas, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur, sidik-sidik begitu. Kapan itu? Yang pertama, ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Kenapa Pak? Kenapa ayat pertama turun kok tidak di surat yang pertama? Kenapa surat pertama kok justru Al-Fatihah atau Al-Baqarah? Kok ndak kuwi mang Al-Alaq? Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam penulisan mushaf Al-Qur'an itu mushaf Al-Qur'an itu ditulis para ulama dimulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi jeda waktunya lama sekali. Jadi sampun dikira Quran niku turunnya langsung boten berangsur-angsur. Zaman Nabi Muhammad usia 40 tahun dapat wahyu pertama Al-Qur'an, Iqra 5 ayat itu, kemudian sampai dibuka itu pada Utsman bin Affan. Ngoten nggih. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an itu kemudian oleh Nabi pada waktu itu dijadikan hujah ketika Nabi dapat tantangan. Ketika Nabi ada tantangan tidak bisa menjawab turunnya Al-Qur'an, maka dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Lek Nabi pada waktu itu tidak bisa jawab problema di masyarakat, malaikat Jibril menurunkan wahyu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Terus seperti itu, mohon maaf. Terus seperti itu terus ya. Kemudian sampai 30 juz itu. Inilah kira-kira cara Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril. Nah, para sahabat ketika oleh Rasulullah para sahabat, saya dapat wahyu seperti ini. Oleh sahabat ditulis di tempat seadanya. Pada waktu itu ya yang banyak adalah di daun lontar, di kulit apa begitu. Itu masih berupa lembaran-lembaran Al-Qur'an seperti itu. Nah, maka pada zaman dari sekian lembar-lembaran itu dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan, kemudian dijadikan mushaf Al-Qur'an seperti sekarang ini. Sampai kemudian diurut-urutkan itu ya. Nah, ini yang secara Al-Qur'an seperti itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang utama yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Allah itu punya 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang terakhir sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya niki. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nggih, bepilih bektene ternyata telas. Sekali lagi malam ini malam nuzul Quran. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita pedoman ini kita baca terus. Istimewanya Al-Qur'an, ndak paham rapopo, maca tetap oleh ganjaran. Ngoten nggih? Ndak paham tidak apa-apa, maca oleh ganjaran. Maka dari itu mumpung Ramadan, marilah kita perbanyak qatbil Quran, qiraat Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.